hormati Bapak dan Ibu Guru CGP, bersama Bapak Ibu sekalian, anak sekalian. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, ya. Anak-anak ini kelas berapa? 9, 8. Sebetulnya kalau kita lebih dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa kita, itu asik ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan sekolah ini hanya sekolah itu banyak aturan. Dan Bapak Ibu Guru juga begitu, andai kata kita bisa menjalankan itu semuanya, maka pasti nanti Bapak Ibu Guru akan menjadi Bapak dan Ibu Guru favorit bagi anak-anak, kan itu. Saya yakin anak-anak punya sosok guru yang diidolakan seperti apa. Ya yang seperti dijelaskan oleh Pak Indra tadi, yang selalu berpikir positif. Tidak ada anak-anak itu, tidak ada. Adanya hanya anak yang kreatif. Tidak ada anak yang malas, tidak ada. Yang ada hanya anak yang kurang kreatif. Jadi kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan itu harus selalu menggunakan positive thinking. Nah dalam bahasa Arab kita harus husnudon kepada siapapun, kepada anak-anak juga kita harus berpikir positif. Jadi kadang kita tidak tahu kemauannya anak seperti apa. Anak pun kadang tidak tahu. Kita itu pengennya gini Pak, cuma cara penyampaikannya yang kurang pas kan itu. Sehingga nanti kita cari jalan keluarnya, jadilah budaya disiplin positif ini bisa kita laksanakan di sekolah kita. Jadi harus ada sinergi antara guru dan antara siswa. Harus ada komunikasi yang efektif dari guru dan siswa. Bagaimana kita tahu maksud Bapak Ibu Guru jika Bapak Ibu Guru tidak mengkomunikasikan maksudnya? Bagaimana guru-guru tahu apa yang dimau oleh siswa kalau siswa itu juga tidak bisa mengkomunikasikan? Jadi intinya mari dengan kegiatan semacam ini kita selalu budaya positif itu kita kembangkan di sini apapun itu, dan segala sesuatu harus kita komunikasikan dengan menjalani perannya masing-masing, maka insya Allah nanti pendidikan pembelajaran yang sampai 500 ini nanti akan jadi luar biasa. Gitu ya anak-anak ya. Masih kepengen sekolah di sini terus? Masih. Bisa kan? Harus lulus kan? Masih. Iya. Jadi itu dari saya, nanti bisa dilanjutkan. Diskusi ini sangat menarik, silakan diikuti sampai akhir kegiatan sehingga kita bisa menemukan, kita bisa menyepakati hal-hal baik yang akan kita kembangkan di SMP 500. Sekian dari saya, selamat bekerja, selamat belajar bersama untuk Bapak Ibu dan anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh. Monggo Bapak Ibu sama anak-anak bisa ke depan kita foto bareng. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru serta perwakilan dari anak-anak SMP 5, terutama Ketua OSIS SMP 5 selaku orang yang mewakili kebijakan di seluruh warga sekolah, serta yang terhormat kepada Bu Wakil Kepala Sekolah Bu Listiawati Handayani SPD, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Di sini nanti saya Hendra Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11, akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang ada di SMP 5. Pertama-tama nanti yang saya akan bahas yaitu nilai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kita mulai dari awal ya. Pak Dava selaku guru mata pelajaran olahraga, Bu Nila selaku guru mata pelajaran TIK, dan Bu Putri selaku guru mata pelajaran IPS, Bu Etika selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.
kalau kita lihat banyak cerita yang ada di kelas, benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Nah, budaya yang ada di lingkungan sekolah kita tentu beragam, benar tidak? Nah, di sini saya akan sedikit menggali apa saja sih pembiasaan atau budaya yang sering ada di SMP 5 sehingga disiplin yang ada di lingkungan sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, saya mulai. Kalau kita melihat murid-murid di sekolah ini tentunya beragam, terdiri dari macam-macam kondisi dan status sosial yang berbeda. Banyak sekali perbedaan yang mencolok seperti tatanan sikap, perilaku. Ketika anak-anak yang masuk ke SMP 5 tentunya akan digiring untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu guru, apa saja sih yang dilakukan di kelas ketika Bapak Ibu guru itu melaksanakan pembiasaan baik? Ya, saya pengen salah satu dari Bapak Ibu guru itu mau menceritakan di kelas itu apa saja sih pembiasaan baiknya. Ya, coba saya mau mendengar dari Bu Endika. Ya, maju ke depan. Ya, pembiasaan baik apa saja yang sering dilakukan di sekolah atau di kelas? Baik, terima kasih Pak Indra. Pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah, di SMP 5 khususnya. Ada pembiasaan yang pertama sebelum masuk pelajaran. Biasanya anak-anak untuk membaca Asmaul Husna, literasi pada hari-hari tertentu dan yang sudah dijadwalkan. Terus kemudian berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian melakukan tertib dalam disiplin dalam berseragam, berpakaian, menyempatkan pencermat, dasi dan kelengkapan lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endika. Apa yang disampaikan Bu Endika itu sangat penting. Di sekolah ini mampu menerapkan pembiasaan keagamaan yang kalian rasakan. Pak Indra pengen tanya ke anak-anak, ketika kalian melakukan pembiasaan keagamaan yang ada di lingkungan sekolah, dampak positif apa yang membuat kalian itu bisa terpacu nilai spiritualnya? Apakah dari pembiasaan di sekolah itu ada dampak positifnya enggak? Contoh yang Pak Indra sampaikan tadi, nilai spiritual kalian akan semakin meningkat ya? Iya, benar atau tidak? Benar. Kalau kalian melihat pembiasaan keagamaan itu rutin terjadi di setiap 1 minggu 3 kali. Nah, di sini mengapa budaya positif itu penting? Bapak Ibu, ini salah satu pengertian sederhana yang bisa kita terapkan secara bersama-sama. Suasana positif membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan nyaman. Proses pembelajaran berlangsung maksimal. Secara sadar dengan motivasi dari dalam diri siswa, terbentuk pula karakter positif pada diri siswa. Nah, karakter ini yang akan dibentuk dari pembiasaan budaya positif. Kita akan mengenal teori segitiga restitusi. Nah, dalam pokok bahasan ini saya persingkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi hukuman dan penghargaan,
kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol guru, dan yang paling akhir adalah teori segitiga restitusi. Ini nanti yang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru ketika melakukan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu guru. Di sini bisa saling sharing ketika kita melaksanakan pembiasaan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Saya mohon dari Pak Dava, coba apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau kita melihat hukuman itu bisa dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda dan bisa membuat anak itu menjadi lebih disiplin atau menjadikan anak itu berulang lagi melakukan kesalahannya, tergantung dari kita melaksanakan hukuman itu seperti apa. Monggo Pak Dharma. Oke, terima kasih Pak Indra. Menurut saya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya itu bisa, tergantung dari hukumannya, seberapa berat hukumannya dan seberapa parah yang telah dilakukan oleh anak. Hukuman yang terlalu berat pun juga tidak akan membuat anak akan lebih baik, karena dia akan mendapatkan yang pertama itu trauma, karena itu penting banget. Jadi selama melakukan atau memberikan hukuman kepada anak, kita juga harus melihat dari yang pertama itu efeknya apa, terus kemudian langkah ke depannya seperti apa, supaya supaya anak tidak memiliki trauma. Anak kalau memiliki trauma, nanti dia ke depannya mau apapun juga tidak akan enak. Mungkin seperti itu Pak Indra. Terima kasih Bapak Ibu, bisa beri tepuk tangan untuk Pak Dava. Yang disampaikan Pak Dava itu benar sekali. Hukuman itu akan teringat ketika kita memberikan hukuman yang terlalu kasar kepada anak. Bisa menjadi bumerang untuk anak, menjadi trauma untuk anak. Apalagi di era sekarang, hukuman fisik itu banyak disorot oleh para orang tua. Nah, disiplin itu tentunya menjadi pembiasaan yang harus kita lakukan. Benar atau tidak? Benar. Nah, ketika mendisiplinkan anak, kita harus mempunyai sebuah cara agar anak itu mampu teringat budaya dan pembiasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di situ nanti akan kita gali di sini. Yang selanjutnya, Pak Indra pengen bertanya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini Pak Indra mau melihat jawaban dari siswa. Coba Felis, ya, Felis, kamu di sekolah itu kan mempunyai sebuah kesalahan. Tentunya hal kecil dari hal yang paling kecil ke hal yang paling besar itu mesti ada. Nah, pernahkah kamu mendapatkan sebuah hukuman? Ceritakan hukuman itu. Adakah hukuman yang memberikan dampak positif untuk kamu? Ya, silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan buat Felis, Bapak-Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan hukuman yang terlalu berat ya. Misalkan pernah sih mendapat hukuman kayak misal kalau lupa ngerjain tugas karena suatu hal gitu, biasanya disuruh maju ke depan untuk menjelaskan sesuatu gitu. Terus untuk hukuman yang terlalu berat untuk saya sejauh ini nggak ada sih.
aja Pak. Di kelas itu banyak hal yang terjadi. Anak biasanya susah diatur, ya Bapak Ibu. Anak diatur, kadang ada anak yang suka ngomong sendiri. Kita sebagai guru harus bisa menyikapi. Dan apa yang terjadi di pengalaman kita, banyak sekali hukuman yang belum tentu dapat dipatuhi oleh anak dengan baik. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana budaya positif itu diciptakan. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan 5 posisi kontrol, serta yang terakhir segitiga restitusi. Ketika kita memulai sebuah pembelajaran, kita pasti akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga terciptanya sebuah aturan yang ada di kelas. Nah, aturan itu nanti kita mulai dengan diskusi bersama dengan murid-murid satu kelas. Nah, di situ nanti terjadilah suatu kebijakan. Di situ nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat sebuah aturan. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan. Di sini ada hal yang harus kita pahami, yaitu teori kontrol, miskonsepsi teori kontrol, disiplin positif, serta nilai kebajikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, setiap siswa itu unik. Unik itu mempunyai minat dan potensinya masing-masing. Terus sesuaikan kodrat zaman dan alam sebagai sumber belajar dan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, guru sebagai penuntun, menuntun potensi anak. Terus berpihak pada siswa. Itu adalah 4 filosofi Ki Hajar Dewantara yang selalu mengikuti kodrat zaman. Nah, murid impian di masa depan. Di sini saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu. Murid impian di masa depan dari Bapak Ibu itu hal yang seperti apa? Saya pengen dari Bu Nik lah untuk bercerita. Impiannya itu pengen murid seperti apa? Apakah murid yang mempunyai karakter yang baik, atau murid yang mempunyai potensi yang hebat dalam mengembangkan bakatnya? Monggo Bu Nik lah. Terima kasih. Di sini saya murid impian di masa depan seperti apa ya? Seperti yang di SMP 5 ini punya jargon apa? SMP 5 cerdas bermartabat ya. Sebagai siswa, sesuai dengan cita-cita kalian, ada yang mempunyai cita-cita dokter, atau ada yang mempunyai cita-cita jadi guru. Bisa impian kalian bisa tercapai sesuai cita-cita kalian. Jadi siswa seperti apa yang diharapkan di masa mendatang, di masa depan, maka siswa harus sesuai dengan cita-cita kalian, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi cita-cita kalian dapat tercapai. Misal ada yang jadi dokter, jadi yang akan datang akan cita-cita kalian tercapai menjadi dokter. Seperti saya dulu ingin menjadi guru, jadi saya belajar gimana sih bisa jadi guru. Saya selalu melihat, oh jadi guru itu seperti itu. Jadi bisa tercapai cita-cita kalian.
Jadilah siswa yang cerdas bermartabat. Itu ya. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu Niklah, sangat bermodal. Ya, jadi kalau kita membuat gambaran, ketika pun kita memimpikan sebuah murid, itu dimulai dari pembiasaan yang ada di sekolah, disiplin yang ada di sekolah. Kamu terbentuk dari proses yang ada di sekolah. Maka dari itu ada hal yang harus kamu sepakati supaya kamu bisa melalui itu, dan kamu akan menjadi murid yang diharapkan di masa yang akan datang sesuai dengan cita-cita yang ada di dalam impian kalian. Nah, di sini ada sebuah visi dari guru. Visi adalah harapan, tujuan yang sekaligus menjadi kompas bagi guru menjalankan profesinya dengan muara akhirnya mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di era sekarang ini Bapak Ibu guru, kita itu dituntut untuk mengikuti. Tadi hanya kita sudah belajar banyak mengenai pembiasaan yang ada di kelas. Nah, kita sekarang melanjutkan ke visi. Visi dari guru. Visi dari guru itu sendiri banyak yang sudah kita wujudkan di sekolah ini Bapak Ibu guru. Kita mampu mewujudkan bagaimana kita menjadi seorang guru yang mampu berpihak kepada murid. Kita mampu menciptakan berbagai macam pembiasaan yang mampu mendisiplinkan banyak murid yang ada di lingkungan sekolah kita. Salah satunya dari apa yang ada di sini, mewujudkan sebuah visi. Sudahkah kita mampu menjadi seorang guru yang berpihak kepada murid Bapak Ibu guru? Nah, dari 5 pertanyaan ini kita mencoba bagaimana menjadi seorang guru yang mampu melaksanakan perkembangan zaman, yaitu kita mampu melakukan pembiasaan-pembiasaan baik kepada siswa seperti berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dari rangkaian 5 itu, coba saya pengen mendengar dari pengalaman Bapak Ibu guru bagaimana mewujudkan sebuah visi sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini saya pengen mendengar pengalaman Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Coba Bu Putri bisa menyampaikan ke depan sedikit cerita bagaimana mewujudkan visi sekolah supaya kita menciptakan murid yang berkualitas, cerdas, dan bermartabat. Baik, terima kasih Pak Hendra. Cerita saya di kelas untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif itu, saya sering kali di kelas itu pembelajarannya diskusi Pak, diskusi kelompok. Dari diskusi kelompok itu anak-anak pasti akan mandiri, akan memiliki inovatif dan akan berkolaborasi serta mereflektif. Nah, di situ dari belajar kelompok, dari diskusi kelompok itu pastinya nanti akan saya minta anak-anak tersebut untuk presentasi. Nah, dari situ nanti saya bisa melihat anak itu apakah kreativitasnya sudah ada, apakah kolaboratifnya antar satu kelompok maupun dengan kelompok lain dengan tanya jawab pertanyaan serta reflektif sudah ada seperti itu Pak. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Bu Putri. Benar sekali, kita perlu menggali potensi anak supaya anak itu melakukan pembiasaan yang tercipta di lingkungan sekolah itu menjadi berani, kreatif dan inovatif melalui diskusi kelompok Bapak Ibu. Di situ akan menjadi sebuah budaya positif supaya anak itu mampu mengeluarkan pendapatnya di lingkungan sekolah dengan baik dan berani, serta nanti adanya kolaborasi antar siswa. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan Bapak Ibu di poin yang kedua ini. Nah, cobalah buka. Ada A dan B. Mengepalkan salah satu tangan dan coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda tersebut dalam kehidupan Anda. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, kita ibaratkan sebuah hukuman. Iblis punya benda berharga, dikepal dengan sekuat tenaga. Pak Dava melihat benda itu pun sangat menarik. Nah, dia pengen tahu bagaimana cara iblis itu mendapatkan benda itu. Dan dari apa yang Pak Dava lihat itu, dia pengen satu, melihat dengan cara yang membujuk, mengancam, menghardik, merayu, dan menyuap supaya kepalan tangan itu bisa terbuka. Nah, kita ibaratkan seperti murid. Benar apa tidak Bapak Ibu Guru? Murid itu seperti halnya sebuah benda berharga. Kita tidak bisa memaksa murid itu untuk menjadi sesuai dengan keinginan kita. Benar atau tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, dari situlah kita harus bisa menciptakan hukuman yang memberikan dampak positif bagi murid kita, supaya murid kita itu bisa terarah dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah. Sedikit hal yang bisa kita lakukan nanti supaya kita bisa mendisiplinkan murid melalui segitiga restitusi yang akan dipraktekkan nanti oleh Bapak Ibu. Dari apa yang dipraktekkan Bapak Ibu nanti, kita mencoba mensiasati bagaimana konsekuensi-konsekuensi kita yang harus kita buat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari anak pun nanti akan praktek bagaimana menyikapi hukuman yang diberikan atau konsekuensi nanti yang berjalan, yang akan disepakati bersama-sama. Nah, di materi yang selanjutnya kita akan mengenal yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena
murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, kita maknai, kita itu bisa menciptakan sebuah aturan yang memaksa terhadap sebuah murid, tapi hal itu menjadi bumerang bagi kita, padahal itu suatu kebutuhan dasar murid. Benar atau tidak, Dek? Benar. Kamu di sekolah, ketika kamu diingatkan oleh guru supaya kamu rambutnya dipotong, itu menjadi suatu kebiasaan, enggak? Iya, menjadi satu kebiasaan. Jadi kamu sudah terekam bahwa gambaran kamu besok adalah menjadi manusia yang mempunyai karakter disiplin, rambut harus rapi. Nah, posisi itu adalah sebuah kebutuhan dasar dari kita sendiri. Nah, ini ada teori dari disiplin positif. Anak harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Penguatan tentang perbuatan baik dan sebaliknya, tahu perbuatan yang baik dan tidak baik, pengakuan atas disiplin positif yang telah mereka lakukan. Kalau kita pahami, kita sebagai guru itu membuktikan bahwa apa yang sudah kita yakini sebagai keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang positif, yang menjadi langkah kita memberikan pembiasaan yang baik. Dari aturan itu kita bisa membedakan mana aturan yang baik untuk kedepannya, dan kita bisa memilih hal negatif dari apa yang kita lakukan dalam pembiasaan. Seperti itu ya, Dik, ya, Bapak Ibu guru. Nah, ini contoh disiplin positif. Tanpa kekerasan dan ancaman, komunikasi tentang berperilaku secara efektif antara guru dan murid. Murid memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan punya tanggung jawab. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila, memberdayakan peserta didik melakukan sesuatu karena keinginan sesuai nilai diri dan motivasi diri. Motivasi diri itu timbul karena adanya paksaan. Benar kan? Ketika kita meyakini apa yang kita inginkan, kita harus melalui sebuah proses. Kalau di lingkungan sekolah itu, kita harus bisa yang namanya menjaga sebuah aturan. Benar atau tidak? Kamu dibimbing supaya kamu mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebuah aturan. Nah, disiplin bukanlah cara membuat orang lain patuh, taat, mengikuti aturan dengan cara apapun dengan mengandung unsur ketidaknyamanan. Disiplin adalah kemampuan mengendalikan diri untuk taat dan patuh, menegakkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipercaya dalam diri. Ketika kita melihat sebuah aturan di SMP 5, itu kalian resapi, banyak nggak aturannya? Banyak nggak? Di situ mengandung sebuah nilai yang positif dari serangkaian aturan yang ada di lingkungan. Kamu di dalam kelas ada sebuah aturan, benar apa tidak? Di lingkungan sekolah ada sebuah aturan. Itu mempunyai sebuah nilai-nilai. Nilai-nilainya apa? Kamu menjadi pribadi yang tanggung jawab. Dan bagaimana cara Bapak Ibu itu bisa menegakkan sebuah aturan, mengendalikan untuk siswa dapat taat dalam menegakkan nilai-nilai keyakinan yang dipercaya dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ada 4.
yang diambil dari profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter, dan K4. Selanjutnya kita akan lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, itu ada piramida kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, fisiologis, mengerucut ke rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dari aktualisasi diri itu dipecah menjadi pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan serangkaian yang ada di dalam piramida yang diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, di sini tentukan motivasi dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa. Coba perhatikan, siswa meminjam jawaban soal matematika dari kelas sebelah yang gurunya sama dan sudah melewati jam matematika, agar nanti saat ia diminta maju mengerjakan, dia tidak malu akibat tidak bisa menjawab. Di sini merupakan pelanggaran aturan, kan? Bapak Ibu, dari apa yang ada di dalam cerita tersebut, ada aturan yang dilanggar. Ketika kita melihat anak, banyak sekali yang selalu mencontoh. Bagaimana kita menjadi seorang guru bisa melakukan budaya kejujuran dengan cara menerapkan budaya positif. Yang kelima, posisi kontrol. Nah, di sini ada sebuah film, Bapak Ibu nanti bisa mengamati dari posisi kontrol itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol dalam mendisiplinkan anak, Bapak Ibu. Dari penerapan 5 posisi kontrol yang bisa kita amati, nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini video selesai, nanti kita akan praktek bagaimana menerapkan segitiga restitusi di dalam penerapan budaya positif.
Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, bisa diamati
Nah, ini ada hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang harusnya dilakukan dalam penghukuman disiplin positif, Bapak Ibu. Habis ini kita akan melaksanakan praktek dari teori segitiga restitusi, Bapak Ibu dan anak-anak. Nanti yang akan dipandu sama Bu Etika ya Bu ya. Boleh. Ya. Ini adalah pemberian hukuman dari Ibu Guru dan konsekuensi dari apa yang dilanggar dari Naren sebagai peserta didik yang menyalahi aturan. Nah, di situ sedikit teori dari 5 posisi kontrol dari kita sebagai guru dalam menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini yang tidak boleh dilakukan posisi kontrol dalam penghukuman. Posisi kontrol dalam penghukuman itu kita menciptakan sebuah hukuman yang fisik secara keras kepada anak, itu tidak boleh dilakukan, akan memberikan dampak siswa akan marah, dendam, dan cenderung agresif, Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kamu di kelas melihat orang yang menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu keliru, perasaan kamu seperti apa, Dek? Perasaan kamu akan merasa trauma, bertambah pada rasa bersalah. Posisi kontrol teman ini harus kita lakukan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, lain kali tolong bantu ibu. Nah, posisi teman ini yang tidak menegakkan sebuah aturan dalam menciptakan budaya disiplin positif. Posisi kontrol pemantau, kamu terlambat, apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dampaknya siswa memahami konsekuensi melanggar peraturan, emosi guru tidak berlebihan, siswa tidak mendendam rasa marah atau kecewa. Posisi kontrol manajer. Dan yang terakhir kita akan praktek
mempraktekkan segitiga restitusi yang akan dipraktekkan oleh Bu Etika, dan yang sebagai murid adalah Bella, Okta, Semi. Semua maju ke depan coba. Di sini kita akan melihat kejadian nyata yang sering terjadi di lingkungan sekolah Bapak Ibu, bahwa banyak sekali murid yang terlambat. Nanti Bapak Ibu guru yang di sini bisa belajar bagaimana kita mencari konsekuensi supaya budaya positif itu bisa hadir di lingkungan sekolah. Monggo Bu Etika. Ini kasusnya apa, Pak? Kasusnya yang seperti 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, boleh tidak mengerjakan PR, boleh datang terlambat, atau ini ramai di kelas. Ini saya menerapkan yang mana? Yang 5 posisi kontrol tadi semuanya? Ya boleh, atau dalam pemilihannya bisa 1 posisi kontrol. Ini posisi kontrol ya, Pak? Yang segitiga restitusi. Ya masukin 3 restitusi dengan cara 5 posisi kontrol. Baik. Posisi teman. Oke. Kasusnya apa, Bel? Yang kemarin kita kasuskan. Jangan terlambat. Oke. Oke, selamat pagi Bella. Oke. Kamu terlambat lagi hari ini? Oke, sudah berapa kali terlambat, nak? Baru 5. Oke, baru 5 kali. Kira-kira kalau terlambat terus kamu ketinggalan pelajaran nggak ya? Terus kamu tidak merasa rugi kalau ketinggalan pelajaran gitu? Nah, tuh kalau kamu ketinggalan pelajaran kan yang rugi kamu ya. Jadi dikurangi, bukan dikurangi, dihilangkan kebiasaan terlambat datang ke sekolahnya. Kamu kenapa datang terlambat sampai 5 kali seperti itu? Oh, begadang. Sampai 5 kali juga alasannya begadang semua ya. Iya, kalau kamu begadang, efeknya nanti kamu bangunnya kesiangan, datangnya terlambat. Iya, konsekuensi apa yang kamu langgar ketika kamu datang terlambat? Ada kesepakatan kelasnya kan yang sudah kita sepakati? Iya, apa? Kesepakatan kelas yang ada di kelas kalau setelah itu. Oh, saya melanggar apa? Saya melanggar kesepakatan kelas disiplin sih. Soalnya saya sudah ada aturan masuk sebelum jam 7, tapi saya melewati itu. Jadi kurang disiplin. Nah, ini lain kali yang seperti itu ya Bella. Oke Pak, itu ya, tadi yang teman yang saya praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi nadanya masih kayak temannya, terus mendekat dan gestur yang diberikan juga seperti posisi kontrolnya juga sebagai teman, bukan sebagai manajer atau penghukum. Gitu. Oke. Dilanjut sini atau guru lain? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini sekilas tadi contoh yang sudah diberikan Bu Etika ketika anak yang terlambat itu diberikan konsekuensi untuk tidak mengulangi lagi dan diberikan nasihat supaya anak itu tahu kesalahannya. Nah, dari 2 ini, murid ini kira-kira
ketika melakukan kesalahan dan kamu melaksanakan hukuman itu tidak boleh kan? Nah, Pak Indra pengen minta pendapat kalian, apa yang dilakukan Bu Etika tadi itu mempunyai dampak apa buat kedepannya bagi murid? Apakah akan menimbulkan budaya positif atau apa dan sebagainya? Dari Semi, bebas untuk dari Okta. Baik, jadi dari tindakan yang dilakukan oleh Bu Etika tadi menurut saya itu dapat memberikan rasa bersalah kepada pelanggar tersebut. Apalagi karena kalau menurut saya itu semakin halus diperingatkannya itu malah semakin kena gitu. Ya. Terima kasih untuk Okta. Nah sekarang dari Semi, dari apa yang sudah kamu lihat tadi, hukuman yang diberikan Bu Okta itu, Bu Etika itu seperti apa yang kamu lihat? Pendapat saya tentang tindakan Bu Etika yaitu siswa menjadi lebih disiplin karena siswa menjadi disiplin menjadi tidak mengulangi pelanggaran hal itu pelanggarannya. Ya terima kasih Semi. Jadi apa yang dilakukan Bu Etika kata Semi itu tadi membuat siswa itu tidak akan mengulangi pelanggarannya karena tahu kesalahannya. Gitu ya Semi. Ya silahkan duduk, beri tepuk tangan buat Semi dan Okta. Ya terima kasih. Dari apa yang kita lakukan tadi itu ada 3 teori: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini yang paling penting. Kita harus membuat sebuah aturan bersama-sama dan disepakati supaya anak itu mampu menjalankan aturan dan budaya positif di lingkungan sekolah. Terus restitusi. Restitusi itu menanamkan disiplin positif, memiliki ciri sebagai berikut. Restitusi untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, nah ini poin penting dari apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak dan Bapak Ibu guru, adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Dari ini bisa kita pakai dalam pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya, diseminasi kita pada hari ini sudah selesai. Dan dari apa yang kita pelajari hari ini, saya pengen mendengar dari Bu Niklah dan Bu Putri dan Pak Dava sedikit saja apa yang menjadi kendala dalam kita melakukan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Bisa dimulai dari Pak Dava. Yang menjadi kendala kita dalam menerapkan budaya positif, Pak Dava. Oke, Pak Indra. Menurut saya yang menjadi kendala itu dari karakter anaknya sendiri, Pak Indra. Karena apalagi di SMP 5 itu kan banyak sekali anak-anak yang di daerah, mungkin di daerah pojok-pojok Kudus. Nah itu dari karakternya itu sudah berbeda sama di karakter kota. Mungkin itu yang menurut saya yang paling besar. Ya, terima kasih Pak Dava. Selanjutnya Bu Niklah, Bu Putri, sedikit saja Bu yang menjadi kendala.
bagi saya yang menjadi kendala itu adalah sebuah kekonsistenan, Pak. Iya, karena konsisten itu sangat susah sekali kita terapkan. Kadang kita mungkin hari ini melakukan, besok lupa, atau besok lagi melakukan, besok lagi lupa. Jadi menurut saya kendalanya konsisten, Pak. Terima kasih, silahkan Bu Nikla. Sedikit saja apa yang menjadi kendala. Terima kasih. Sama sih Pak kendalanya. Yang disampaikan Pak Dava, karakter siswa juga yang berbeda-beda, juga konsisten. Semuanya sama, keduanya saling kait ya. Terima kasih, kurang lebih dari apa yang disampaikan Bapak Ibu tentang kendala itu menjadi bagian yang harus kita benahi. Karena dalam kehidupan kita sendiri banyak sebuah aturan yang harus kita terapkan, tapi di dalam lingkungan kita sendiri sebagai seorang guru, kita harus membentuk suatu pembiasaan budaya positif sehingga anak itu tahu mana yang salah dan benar dalam menjalankan sebuah aturan, dan anak pun sendiri mampu melaksanakan aturan dengan baik. Niko, sekarang Pak Indra pengen tahu pendapatmu di lingkungan sekolah ini, sudahkah budaya positif itu membuat kamu menjadi siswa yang mempunyai karakter? Iya, budaya positif contoh tadi nilai keagamaan melalui sikap spiritual, ada pembiasaan pagi, itu meningkatkan apa budaya positif yang ada di kamu? Maju ke depan, nggak apa-apa, berani deh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya pembiasaan seperti pagi, seperti membaca Asmaul Husna bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita bisa jadi lebih hafal atau bacaan-bacaannya. Iya, terima kasih Nik. Benar sekali. Apa ya? Berita tangan buat Niko, Bapak Ibu ya. Kita sendiri ketika kita melihat anak-anak banyak sekali aturan yang belum bisa membuat mereka sadar. Contoh membuang sampah sembarangan. Itu kita harus siasati dengan melakukan kesepakatan kelas sehingga anak itu tumbuh dalam pembiasaan yang positif. Gitu Bapak Ibu, terima kasih atas kontribusi dan waktunya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat memulai aktivitas kembali, sehat selalu buat Bapak Ibu dan anak-anak. Ya. Sampun.